Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ila jami'il anbiya'i wa mursalin wa syuhada'i wa shalihin wal malaikati wal muqarrabin wa husnul وهذه البدع حفظ حسنة رحمه الله وبالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى العلماء والإمام حفظ حسنة رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. Terakhirnya kan wa anta'udahu idza maridha wa tuhanni'ahu idza fariha wa tu'azziyahu idza usiba. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jirani, hak-hak menerangkan tentang haknya tetangga. Disebutkan kemarin al-jaru man jarat daruhu daraka ila arba'ina daram min kulli janib. Tetangga itu yaitu seseorang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita sampai 40 rumah minggul janib dari segala arah. Sana 40 rumah. Itu tetangga. Tetangga itu juga memiliki hak. Apa haknya tetangga? Kita hidup bertetangga itu harus bagaimana? Kemarin disebutkan yang dulu sebelum bulan puasa disebutkan minha antabda'ahu bisalam, yaitu harus memulai dengan salam. Kalau misalnya ketemu dengan tetangga di jalan itu kita memulainya dengan salam. Tapi karena salam di sini itu enggak apa itu namanya? Maksudnya enggak terbiasa, ya dirubah dengan kata-kata amin. Atau dengan senyuman, yang penting kita sapa itu tetangga. Jangan ketemu sama tetangga ngomong-ngomong. Ya. Itu yang pertama. Itu hak tetangga. Hidup kita yang tetangga itu seperti itu. Yang kedua, wa antasna'a ma'ahul ma'ruf. Harus melakukan dengan tetangga itu melakukan sesuatu yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tetangga. Kalau misalnya ada tetangga kita ya itu mengajak kepada kebaikan, ya kita mau. Kalau misalnya mengajak kepada kejelekan, kita tolak. Kemudian yang ketiga, wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bih. Itu yang ketiga, kita harus membalas kalau misalnya tetangga kita melakukan kebaikan sama kita. Misal setiap malam Jumat biasanya atar-atar kita balas. Nah, itu bertetangga itu begitu. Yang ke berapa? Yang keempat, wa antu addiya ma'alahu 'alaika minal huquqil maliyah, yaitu kita harus menunaikan sesuatu yang berhubungan dengan tetangga minal huquqil maliyah, dari hak-hak yang bersifat harta. Contoh kita utang sama tetangga kita, maka kita harus bayar. Karena minal huquqil maliyah, yang bersifat harta. Uang kan harta itu. Ya. Kemudian wa anta'udahu idza maridho. Dan kita harus melihat atau menengok tetangga kita ketika tetangga kita sedang sakit. Kalau tetangga kita sedang sakit, kita tengok, itu hidup yang bagus, itu hidup yang benar. Karena kita hidup bertetangga, dekat dengan tetangga. Kalau nggak pengen seperti itu semua, saya nggak pengen hak-hak tetangga, saya nggak pengen bertetangga, hidup mengalas. Iya. Hidup di alas, bebas pada di alas. Kita hidup di bertetangga itu resikonya apa? Benyak. Ya, benyak. Tidak semua orang di antara kita, di sekitar kita itu suka sama kita. Di antara tetangga kita pasti ada yang membenci kita, pasti ada yang tidak suka dengan kita. Itu resiko hidup bertetangga. Ya, akan tetapi lebih banyak yang baik sama kita selama kita baik sama mereka. Ya, jelas tidak? Jelas. Kemudian ini yang belum
wa tuhanni'ahu idza fariha wa tu'azziyahu idza usiba wa alla tata'ammadan wa alla tata'ammadan nadhara ila nisa'ihi wa la kunna khadaban la wa tuhanni'ahu ben mabunga sampeyan hu dek kata kagek idza fariha nalekana bunga pas lakukan. Kalau seandainya tetangga kita itu sedang bahagia, ya, maka kita juga ikut bahagia. Andai kata kita melihat tetangga kita itu apa tuh namanya, itu mampu beli motor baru, kita kelihatan karena rumahnya dekat dengan kita. Karena tetangga kita beli motor baru, dia senang bahagia, ya kita juga ikut bahagia. Orang yang nggak tenang hidupnya, dialah orang yang suka mencampur hidup orang lain. Ya, apabila tetangga kita senang, kita cemas. Ya, biasanya kebanyakan daerah perkotaan atau orang-orang yang iri sama tetangganya, biasanya tetangganya itu beli mobil, beli lemari, beli sepeda motor, itu biasanya sudah langsung kering kan, panas telak. Ya, sepeda motor beli sangkung ngicok. Ya, sangkung ngicok dan majilah. Itu panas abang terus itu orang-orang yang iri. Ya, kalau kita pengen tenang hidupnya bagaimana? Ya udah, kalau misalnya tetangga kita bahagia, kita juga cukup bahagia. Alhamdulillah matemor sepeda motor. Ya, datang anyar, iya anyar. Tak ngurus kredit atau nggak usah dibahas masalah kredit, yang penting kita senang bahagia, tenang gitu. Tapi kalau misalnya kita pas tak tenang hidupnya, kita iri sama tetangga, gak tenang gitu. Tak kira nyaman, ngakan kita tak nyaman gitu. Wah kuat kulkas, yang aku bukan di kulkas sama sekali. Ya apa saya kalau kotang laker ya, wah ada entar mande-eman pasal. Entah ini cara oke. Pikiran mande-eman pasal. Kenapa? Hidupnya gak tenang, iri wah. Ya. Tetangga mereka lebih iri. Waduh, ini yang hidupnya gak tenang. Jadi hidup supaya tenang itu bagaimana? Ya seperti biasa. Kita gak usah menanamkan rasa iri, benci terhadap orang lain atau terhadap tetangga kita. Wa tu'azziyahu idza usiba. Ben patu alabat sambian idza usiba nalaikana wa tu'azziyahu ban kutu ala bersambian hu dek kata tangke idza usiba nalaikana capok musibah pas era tetangga. Jadi kalau misalnya tetangga kita terkena musibah kepaten ya atau labu itu kita paling enggak harus menengok. Ting cuman kan lain kata mengumpama pas kepaten ya itu kita harus labet. Ya, kalau misalnya labu, kalau misalnya kecelakaan, maka kita menengok, nyapot, ya tabrakan di rumah yang bisa. Itu kalian nyapot seperti itu tuh pahala. Ya, seperti tadi malam kejadian tadi malam, Bapak Namin labu kan, terus sampai bocor ya depannya di perban sini, pengen nggak mumi, ya. Biasa perbannya. Freestyle. Oh iya. Alay pa namin. Ya. Pokok istilahnya kalau misalnya kening musibah apapun itu ya paling enggak kita lihat lah. Ya. Jangan kita tetangga kita kecelakaan. Biasanya kalau orang kecelakaan kan masuk ke rumah sakit. Habis rumah sakit kan pulang. Dina, engkau naik gunung Bungkona baik. Naik gunung Bungkona biasanya kalau orang-orang sakit seperti itu kan banyak naik juga. Ya, banyak saya nyapot, terus kemudian banyak yang menaruh pada saya nyapot roti ya kan. Pas koro ada jajan yang menolong. Ya, biar mana tak apa ya bang. Sabot sampai takut itu. Pada orang Boleh nyapot. mari nyapot, mari lah boleh nyapot di mata dek kakanda. Ya, itu hidup bertetangga. Ya. Ini yang ketiga, ini yang berbahaya nih yang ketiga bagi laki-laki. Wa alla tata'amma dan nadhara bon kotu tak nenget sambian. Ini laki-laki nih. Wa alla tata'ammada bon kotu tak nenget sambian an-nadhara dek kaningalen. Dek ngabes ila nisaihi dek banyak-banyak di ini tetangga.
Walaupun khadaman ben senajan beda panapa nisa reng bini khadaman panika juru ladin atau pembantu lahu wekendi. Kita punya tetangga pas gue ini ladin itu menolong laki itu biasanya Ojek. manda eman. Saya kocak manda eman itu bukan anggota tubuhnya tapi bola mata yang hitam ini manda eman. Ya makanya dikatakan dari dulu banyak orang itu istilahnya banyak yang apa orang laki banyak gagal apes itu gara-gara memang orang ini karena memang dikatakan almar'atu syammun gitu. Perempuan itu adalah racun dunia yang mematikan. Perempuan ya menurut orang laki nggak ada yang begitu, nggak ada. Saya kasih contoh Nani ya pulang dari ngaji lampunya buka. Saya mau nanya kira-kira gempar? Hah? Gempar nggak kira-kira? Amin ya ada sengiran ya ada. Lepas nonton tiada bed lapor itu saya lampunya buka. Ya, atau melanton. Nah, itu kira-kira ada nama gempar nggak kira-kira? Gempar yang pakai. Makanya kok nang ada kamera gitu. Ya. Itu orang perempuan bisa gempar begitu. Cek tokol bae Ya, supaya dia itu ngomong. perempuan bisa gempar begitu. Dan sekarang Subai misalnya mulai kelambinya buka, kira-kira dia gempar apa biasa? Ya biasa. Makanya beda, tidak ada perkataan dari para ulama. Dan kita ini sebagai laki-laki hati-hati, karena kita hidup bertetangga. Kita hidup bertetangga, misalnya benar ini saya udah mulai dari ini kok badan yang gini, pola abid. Kemudian ketika olahraga tiba-tiba tetangga kita itu, teman kita itu pas akhirnya pas menikah, sudah menikah orang bini jauh. Sudah pas kalian itu melihat, hari bini itu ada Gila. kan di sini disebutkan wala tata'amma dan nazar. Ente Ayo abus menurut. Ya. Umpama misalnya kita itu entar ke masjid nyaman lebat bisa. Sengaja lebat bisa. Maklek ya bos bini nah tetangga. Banyak yang seperti itu. Ya. Pokok nenget sampai istilahnya sampai dia itu ngabesin. Terus ngabesin. Bahkan kata Nabi ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad itu masuk ke dalam neraka untuk melihat-lihat isi di dalam neraka, disebutkan di situ kata Nabi bahwasanya yang paling banyak adalah dari kalangan perempuan. Kenapa kok seperti itu? Di antaranya lagi dikatakan karena perempuan itu tidak bisa menjaga lisan di antaranya. Yang kedua yaitu almar'atu syammun qatidun. Perempuan adalah racun dunia yang kenapa kok bisa dikatakan racun dunia? Berarti yang pilih racun? Bukan. Maksudnya bagi para lelaki, nafsunya lelaki itu bagi mereka itu adalah syammun qatirun, racun dunia yang kenapa kok bisa dikatakan begitu? Ya bisa lah. Ya, kenapa? Gara-gara orang perempuan, banyak orang laki-laki suami dan istri berpisah. Gara-gara juga orang perempuan banyak orang sampai berkelahi. Ya, gara-gara perempuan banyak orang tukang ojek nabrak pagar orang. Ya kan? Kenapa? Ya itu. Kenapa kok gara-gara perempuan terus? Misalnya saya kasih contoh. Ya, misalnya kalau zaman dulu kan begitu. Kalau zaman sekarang kan istilahnya setiap rumah kan paling enggak kan punya yang namanya WC kan. Ya, ini terkadang meskipun punya WC sengaja kintar ke sok-sok. Iya kan, sok-sok pikir embung. Maksud lain. Ya, begitu ada tukang ojek, si Gojek atau Grab lebar, begitu enggak fokus. Paket deh. Jalan sampai pikir embung. Ya kan? Di antaranya seperti itu. Ya. Ya kan makanya di sini antara laki-laki dan perempuan ini sama sebenarnya. Memang sama-sama manusia, sama-sama memiliki perasaan juga sama. Ya. Akan tetapi memang pada hakikatnya begini. Orang laki-laki itu diciptakan oleh Allah, ya. Kemudian dituntut untuk Allah untuk menjaga pandangan. Jadi orang laki-laki itu dituntut oleh Allah untuk menjaga pandangan. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang laki-laki ini senang ngabes. Orang laki-laki ini suka melihat.
Makanya jaga pandangan. Zaman dulu di zaman sahabat Nabi, ada sahabat Nabi yang masih muda, kemudian berpapasan berpapasan bertemu dengan seorang wanita Arab ketika itu. Ya. Kemudian sahabat Nabi itu langsung terus dilihat. Kemudian Nabi Muhammad langsung pelengkos cedak benar. Ya. Kenapa? Itu mengisyaratkan bahwasanya laki-laki itu harus menjaga pandangan. Karena pada hakikatnya laki-laki itu memang suka memandang. Nah, orang perempuan diciptakan oleh Allah, dituntut oleh Allah untuk menutup. Ya, untuk menjaga dan menutup. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang perempuan itu suka dipandang. Saya tidak pernah menemukan orang perempuan mengintip orang laki-laki mandi di sungai, enggak ada. Tapi orang laki saya ngintip orang bini banyak. Karena pada hakikatnya orang bini itu memang suka, orang laki-laki memang suka memandang, senang memandang. Kalau orang perempuan senang dipandang, makanya mau ada den abid, ya kan? Melencer, ngelibarin ketika bulan apa, ketika hari raya melencer abud den terus. Ya sampai para sejam atau den terus. Karena memang pada hakikatnya orang perempuan juga sama pengen dipandang. Begitu. Ya, makanya di sini disebutkan wala tata'amma dan nazar. Kamu itu jangan terlalu berlebihan untuk memandang bininya tetangganya. Cuk bini lempo, warna luar, ngerasain dong sebenarnya. Simuk. Walaupun nakhadaman lahu, meskipun perempuan itu meskipun apa tuh namanya pembantu. Kita punya tetangga kita orang kaya, dia itu punya pembantu. Ya, sampai ngabos ke pembantunya. Ya, itu. Laki-laki itu kita dituntut oleh Allah untuk menjaga pandangan. Bisa nggak kira-kira kita kalau misalnya kita lagi keluar ke Tanggul misalnya, atau kita ada di sini lah. Ya, kemudian kita melihat seorang perempuan yang sangat cantik, ya, kemudian kita menunduk begini. Bisa nggak kira-kira? Ngomong tak bisa, oke, ya, terus seperti Normal. ini sebenarnya banyak ya. Wa antastur auratihi wa anturadda anhul makruh biqadri ma tastati'. Saya baca artinya saja. Wa antastur auratihi ben kudu notopen sampeyan auratihi dek kemaluanah tetangga. Wa anturadda anhu ini dulu. Wa antastura auratihi ben kudu notopen sampeyan auratihi dek kemaluanah tetangga. Ini maksudnya kita menutup aib tetangganya. Umpama seandainya tetangga kita itu punya aib, setiap manusia semuanya memiliki aib, semua memiliki kekurangan. Kekurangan itu kita tutupi. Ya, jangan kita mudah ceritakan sama orang lain. Ya, jangan seperti itu. Misalnya tetangga kita penyakitan. Ya, penyakitnya itu penyakit yang sangat parah, tapi dia masih sehat. Kita lebih baik kita tutupin aja. Nggak perlu kita omongin sama yang lain. Jadi ini jangan diartikan wala tasturu auratihi ben kudu notopen sampeyan auratihi dek kemaluan tetangga. Oh, berarti tetangga kudu etotopen kemaluan berarti. Bukan berarti begitu. Mau mandi udah datang. Ya. Kita kuni. Wa anturadda anhul makruh ben kudu nolak sampeyan. Ini diantaranya lagi. Ya, wa anturadda anhu ben kudu nolak sampeyan anhu dari tetangga al makruha dek Makruh. perkara saya kebajiin. Ya, perkara saya kebajiin. Ya, tolak. Bikot terima karena ben sekiranya bareng tas tati saya kubesah sampean. Kalau misalnya kalian tuh mampu untuk menolak sesuatu yang dibenci oleh tetangga kalian tolak. Ya, sekiranya mampu. Tas tati sekiranya mampu. Kalau nggak mampu ya udah. Wa antuqabilahu bil basyashati wal ihtiram. Ben kudu ngabiti itu memulai. Wa antuqabilahu ben kudu ngabiti sampeyan budak tekan tangkeh bil basyashati kalaban manis muwah
wal ihtirami bil amul jaati. Maksudnya kudu ngabitin itu harus memulai. Contoh misalnya kita bertemu dengan tetangga kita lagi berjalan ketemu salipan sama tetangga kita, maka kita harus wa antuqabilahu bil basyashah, yaitu harus manis muah. Bagaimana cara kita manis muah? Ya nggak ada lagi tersenyum. Ya, karena sesungguhnya senyum itu adalah ibadah. Bahkan Nabi mengatakan orang yang senyum, senyuman itu adalah sedekah. Kita senyum itu sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma sedekah berupa uang, berupa harta, pokoknya benda apapun, itu bukan seperti itu. Sedekah itu termasuk doa, itu sedekah. Senyum aja bisa sedekah. Ya. Tapi bukan berarti pas waktu senyumin kapi. Ya, ketemu anak tetangga kita yang sedang cantik, mas senyum, mana senyum pas ada saya kas duaan cet. Bukan begitu. Ya. Di sini disebutkan bil basyashati, manis muah, yaitu mesem, tersenyum, wal ihtirami ben amul jaati, memuliakan. Ya, kita memuliakan. Atau mau bisa abain tetangga kita muliakan tetangga kita. Gak ngurus itu siapapun, muliakan tetangga kita. Ya, cara memuliakan bagaimana? Di antaranya seperti yang tadi, manis muah, mesem. Manis. Jangan merenggut atau mau gitu tetangga, merenggut nggak sono merenggut jualan. Kali. Ya. Jualan kalian. Wal ihtirami, dan juga memuliakan. Jangan kalian minta dimuliakan. Ya, apapun kalian, mau kalian kiai, mau kalian ustadz, mau kalian apapun, tetap kalian harus menghormati dan memuliakan orang lain, terutama tetangga. Ya, ini langsung apa? Langsung dihatamkan ini. Maksudnya hukukul jiran ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ada pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tetangga. Saking pentingnya kita hidup bertetangga itu, saking pentingnya. Nabi itu sampai bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Tining sapa orang kana sebedah Arya bedah pasiraman, yu'minu Arya iman man pasiraman billahi daka Allah wal yaumil akhir bendaka hari kiamat, falyukrim jarahu, maka becek amun jaakinah pasiraman orang jarahu deka tetanggana man atau orang. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, maka na yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari kiamat dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Ya. Setinggi apapun pangkat kita mau ustadz, kita mau habib, kita mau ulama, yang kita ngaku sebagai beriman tapi kita benci kepada tetangga kita, maka imannya tidak akan sempurna. Cuma ya, saking pentingnya kita hidup bertetangga. Nabi juga bersabda, ada dua hadis di sini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ada pembahasan Nabi Muhammad, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwathiruhu. Mazalah tak buambu, kata Nabi Muhammad, tak buambu Jibril pasara malaikat Jibril yusini awasiat pasara Jibril ni dek kasengko, kata Nabi Muhammad. Artinya malaikat Jibril itu ketika turun kepada Nabi Muhammad itu mesti menyampaikan kepada Nabi Muhammad, mesti berwasiat kepada Nabi Muhammad tentang bil jari kalaban tetangga. Bil jari kalaban tetangga. Itu mesti memperingatkan itu. Ketika Jibril itu turun mau menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, ya, itu pasti selalu malaikat Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi, awas, hati-hati tetangga. Hidup cara bertetangga itu begini. Ya. Sampai hatta zanantu annahu sayuwathiruhu. Sampai nyangkah sengkok, kata Nabi, annahu saungkuna kelakuan sayuwathiruhu Arya bekal amaris pasal Jibril hu dek kata tangke. Jadi Nabi Muhammad saking seringnya malaikat Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi tentang masalah tetangga, sampai Nabi itu menyangka, jangan-jangan ini warisannya, jangan-jangan ini sampai mau diwariskan kepada saya nih. Ya, padahal malaikat Jibril hanya sekedar
berwasiat atau menyampaikan. Saking pentingnya kita hidup bertetangga. Kalau kalian nggak pengen resiko seperti yang tadi, hidup nang alas, beres. Entase, Ngatase, nggak ada tetangganya, ada searah sana. emas. Ya, terserah, bebas. Tapi karena kita itu hidup bertetangga, ya kita harus baik sama orang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalnya ada apa-apa di dalam rumah kita, naudzubillah, misalnya anggota keluarga kita meninggal dunia, kira-kira yang datang duluan tetangga kita apa saudara kita yang jauh? Tetangga kita yang datang, bukan saudaranya yang jauh. Ya, tetangga kita sedang meninggal dunia, anak-an badan di Malaysia. Kira-kira yang datang tetangganya dulu apa anak yang di Malaysia? Memang kita harus muliakan tetangga itu. Hidup bertetangga itu penting. Ya, ini kan tetangga semua. Ya. Jadi seperti itu hidup bertetangga. Adabul muasyarati wallahu taala a'lam bishawab. Waffiqni li taqwa. Amin.